Korban perang dan pertumpahan darah. Matahari baru saja menanjak di langit Mekah, menyebarkan panas yang menyengat ke setiap lorong, tenda, dan jalan berdebu. Udara terasa kering, seperti menekankan setiap napas yang dihirup. Suasana pagi itu sudah penuh ketegangan, bunyi teriakan, langkah kaki yang tergesa, dan suara binatang ternak yang berlarian memenuhi udara, membuat kota terasa sesak. Hari itu bukan hari biasa, kabar peperangan antar suku telah sampai ke telinga semua orang. Di lembah dekat perbatasan suku Bani Qasim dan suku Bani Harun berkumpul. Kedua suku ini telah bertikai selama bertahun-tahun, dengan dendam yang diwariskan turun-temurun. Tidak ada perjanjian damai yang bertahan lebih dari 1 bulan. Mereka saling menghitung hutang lama, membalas penghinaan, dan bersiap untuk pertumpahan darah yang akan memakan siapa saja, kaya, miskin, tua, muda, laki-laki maupun perempuan. Seorang pemuda dari Bani Qasim, Rafiq, menatap langit yang panas dan terang, wajahnya basah oleh keringat. Bagaimana bisa kita hidup seperti ini? Gumamnya pelan, setiap hari penuh dendam, setiap langkah bisa membawa kematian, dan langit, yang seharusnya memberi naungan, kini terasa seperti bara yang membakar kulit kita. Seorang pria tua, Hakam, yang duduk di sampingnya, menepuk pundak Rafiq dengan tangan gemetar. Anak muda, inilah dunia jahiliyah. Tidak ada keamanan, tidak ada ketenangan. Orang kaya, miskin, laki-laki, perempuan, semua korban ketamakan dan kebodohan moral. Setiap perang dimulai bukan karena kebutuhan, tapi karena kesombongan, dendam, dan kehormatan yang dipermainkan. Di sisi lain lembah, suku Bani Harun sedang mempersiapkan diri. Amr bin Harun, pemimpin suku, menatap anak buahnya dengan mata menyala. Kita tidak boleh kalah. Mereka menghina kita, merampas tanah kita, dan mencuri kehormatan kita. Hari ini, darah akan dibalas dengan darah. Teriaknya, seorang pemuda dari suku itu, Yusuf, menunduk, tangan gemetar saat memegang pedang. Ia merasakan panas mentari yang membakar kulitnya, tapi lebih panas lagi rasa takut dan kecemasan di dadanya. Bagaimana bisa manusia hidup di dunia yang penuh dendam ini? Pikirnya, bagaimana bisa pagi hari datang tanpa ada ketenangan? Bagaimana bisa orang tidur tanpa rasa takut akan dendam dan kematian? Di desa-desa sekitarnya, penduduk bersembunyi di rumah, menunduk dari jendela, atau lari ke bukit-bukit. Perempuan dan anak-anak menangis, menatap langit yang cerah namun terasa berat, seolah udara panas menekan dada mereka. Apakah kita selamat hari ini? Bisik seorang ibu, Aminah, sambil memeluk putrinya yang berusia 5 tahun. Apakah ada tempat di dunia jahiliyah ini yang aman untuk kita? Pertempuran pun dimulai. Teriakan menggema di lembah ketika kedua suku saling bertemu. Pedang beradu, panah melesat, dan orang-orang terjatuh berserakan di tanah berdebu. Darah menyebar di pasir panas, membuat aroma besi dan keringat bercampur menjadi bau yang mencekik. Setiap suara teriakan dan tangisan menambah ketegangan, membuat siapapun yang menyaksikan merasa gerah, tidak nyaman, dan tercekik oleh atmosfer kekerasan. Rafiq menatap teman-temannya yang terjatuh di tanah, beberapa dengan luka parah. Ia merasakan takut yang menjerat jantungnya, namun juga kemarahan dan sedih yang tidak bisa diungkapkan. Mengapa mereka melakukan ini? Gumamnya, mengapa dendam lebih kuat dari hidup dan keselamatan manusia? Mengapa orang bisa begitu kejam terhadap sesama manusia? Di sisi lain, perempuan dari desa-desa terdekat menonton dari kejauhan, beberapa menutup mata, beberapa menjerit, beberapa menangis. Fatimah, seorang gadis muda, menunduk di balik batu besar, memeluk adiknya. Aku tidak ingin melihat ini, tapi aku tidak bisa menutup mata, karena setiap detik, keluarga dan orang-orang yang kucintai bisa mati. Di depan mataku, bisiknya. Di tengah medan perang, seorang prajurit dari Bani Qasim, Salim, terluka parah, tergeletak di tanah berdebu. Ia melihat langit yang panas, biru tanpa awan, seolah menertawakan penderitaan manusia di bawahnya. Ini dunia jahiliyah, gumamnya sambil menahan sakit. Tidak ada hukum, tidak ada moral, hanya dendam dan kekerasan yang membara, dan aku mungkin akan mati di sini tanpa alasan selain kehormatan dan kesombongan orang tua dan pemimpin kita. Sebuah panah melesat dari arah lawan, menancap di dekatnya. Rafiq menjerit, mencoba menolong teman-temannya. Namun ia segera menyadari, di dunia jahiliyah, pertolongan sering berarti kematian, dan setiap tindakan bisa memicu kemarahan yang lebih besar. Di sisi lain medan,
Amr bin Harun menatap darah di tangannya, senyum puas di wajahnya yang tercekik panas matahari. Mereka lemah. Inilah dunia jahiliyah. Yang kuat menang, yang lemah menderita. Tidak ada belas kasihan, tidak ada keadilan. Hanya pertumpahan darah yang menentukan siapa berkuasa. Di desa, Aminah merasakan udara panas yang menyengat wajahnya. Ia menatap anak-anak yang berlari, perempuan yang menjerit, dan pria yang berkelahi. Bagaimana bisa dunia ini ada? Gumamnya, mengapa ada ketidakadilan yang begitu parah, kekejaman yang begitu nyata, dan penderitaan yang tidak pernah berhenti. Langit biru di atas kita seolah menekan dada, seolah ikut menekan manusia agar merasa gerah dan takut. Seorang pedagang tua, Hakam, berdiri di tepi desa, menatap medan perang. Inilah dunia jahiliyah. Anak-anak menyaksikan, perempuan menangis, laki-laki tewas, dan semuanya terjadi setiap hari. Tidak ada hukum untuk melindungi mereka, tidak ada moral untuk menahan dendam, hanya kekerasan dan penderitaan yang berulang tanpa henti. Malam menjelang, medan perang masih bersisa. Tubuh-tubuh tergeletak, darah mengering di pasir yang panas. Sisa-sisa kebencian dan dendam masih terasa di udara, membuat setiap langkah berat. Fatimah menatap adiknya, Aisyah, dan menangis. Apakah dunia ini selalu seperti ini? Bisiknya, apakah manusia tidak bisa hidup dalam damai, aman, dan tenang? Hasan menepuk pundak putrinya. Anakku, ini dunia jahiliyah. Tidak ada ketenangan, tidak ada keadilan, tidak ada keamanan. Yang kuat menentukan hukum, dan yang lemah menderita. Tapi suatu hari akan ada cahaya yang membawa kedamaian, moral, dan keadilan. Hari itu akan mengubah dunia yang gelap ini. Rafiq duduk di tanah, menatap langit yang memerah di cakrawala. Udara panas masih menyelimuti, bau darah dan keringat masih menempel di hidungnya. Suatu hari, cahaya itu harus datang, gumamnya. Agar tidak ada lagi anak-anak, perempuan, atau orang miskin yang menderita seperti ini. Agar langit tidak terasa gerah, dan manusia bisa hidup dalam damai.